Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Istiqomah, NPM 226101140 dari PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD kelas 1. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi di SD Tanjung Rejo 3 sebagai UTS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun identitas sekolah dan juga kelas sebagai subjek observasi. Yang pertama, sekolah SDN Tanjung Rejo 3 berstatus negeri beralamat di Jalan Terusan Mergan Raya. Kemudian guru kelas yaitu Ibu Wahyu Pratiwi SPDSD, kelas observasi kelas 1 menggunakan kurikulum Merdeka. Identitas peserta didik. Observasi dilakukan di SDN Tanjung Rejo 3, Kota Malang, menggunakan teknik observasi dalam proses pembelajaran. Subjek observasi merupakan siswa kelas 1, sebanyak 2 siswa dari 27 siswa. Adapun siswa tersebut, yang pertama adalah Ananda Echa Mailanda Octavia, dan kedua adalah Anafif Ariski Satriawan. Kedua siswa merupakan siswa kelas 1 dan berusia 7 tahun. Aspek ini yang saya observasi, yang pertama ada etnik, kulturan, dan juga status sosial. Melalui beberapa indikator, diperoleh hasil bahwa secara etnik, kedua subjek observasi sama-sama berasal dari suku Jawa. Secara kultural, keduanya juga sama-sama berasal dari Kota Malang. Dan secara status sosial, keduanya sama-sama tergolong dalam kelas menengah. Kemudian untuk perkembangan fisiologis, diperoleh hasil bahwa semua siswa mengalami perkembangan fisiologis yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Siswa mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik secara baik dan optimal. Kemudian untuk perkembangan motorik, dihasilkan kedua peserta didik mengalami perkembangan yang baik pada kedua aspeknya, baik aspek motorik halus dan juga aspek motorik kasar. Kemudian aspek berikutnya adalah perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh hasil bahwa peserta didik yang pertama lebih lamban dibandingkan dengan peserta didik yang kedua. Dilihat dari respon pada proses pembelajaran di kelas. Bagaimana merespon pertanyaan guru dan juga menyimpulkan materi pelajaran yang mereka pelajari pada saat itu. Kemudian aspek berikutnya adalah perkembangan sosial. Kedua peserta didik memiliki persamaan dalam bersosial dengan teman di sekitarnya. Keduanya sama-sama dapat bekerja sama dengan baik ketika berkelompok dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Aspek berikutnya adalah perkembangan moral. Hasil observasi, kedua peserta didik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta menerapkan kalimat ajaib, yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Aspek yang berikutnya adalah aspek minat. Hasil observasi, kedua peserta didik begitu memperhatikan penjelasan guru. Hal ini tampak pada saat proses pembelajaran, siswa sangat antusias dengan media yang digunakan guru pada proses pembelajarannya. Media yang digunakan pada saat itu adalah ketika materi arah, di mana terdapat gambar arah mata angin dan juga denah dari rumah ke sekolah. Kemudian pada saat kegiatan fisik olahraga berkaitan dengan kekuatan tangan, di mana peserta didik di saat itu harus praktek bergelantung pada tiang. Kemudian aspek berikutnya adalah kemampuan awal. Kedua peserta didik memiliki pengetahuan atas materi yang dipelajarinya, namun belum mengetahui istilahnya dengan tepat. Kedua peserta didik sama-sama tidak membaca materi sebelum proses pembelajaran dilakukan. Kemudian aspek berikutnya adalah gaya belajar. Hasil observasi menyatakan bahwa peserta didik pertama memiliki gaya belajar secara visual. Dia lebih cenderung mudah memahami ketika ada gambar-gambar yang menarik. Kemudian untuk peserta didik yang kedua memiliki gaya belajar kinestetik, di mana pada saat belajar peserta didik
banyak bergeraknya. Jadi kegiatan fisiknya lebih banyak seperti itu. Kemudian aspek berikutnya adalah motivasi belajar. Sebenarnya kedua peserta didik berdasarkan hasil observasi memiliki motivasi yang baik ketika di sekolahan. Namun peserta didik yang pertama tidak ketika belajar di rumah tidak memiliki dukungan secara penuh dari keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya lebih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sedangkan peserta didik yang kedua sangat mendapat dukungan dari keluarganya di rumah. Sehingga ketika ada tugas PR itu mengerjakan dengan tepat waktu. Itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil observasi peserta didik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.